Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kembali, kemarin sudah kita sampaikan sedikit tentang menerjemah antara ilmu dan seni. Apakah menerjemah itu ilmu atau seni dia? Baik, kemarin sudah kita sampaikan ya, ilmu pengetahuan dalam bentuk teoritis, kemudian teori adalah seni, teori ada setelah seni ya. Teori ada setelah seni. Ya, maksudnya adalah teori itu harus ada setelah prakteknya, dipraktekkan dulu, di try, baru setelah itu ditemukan kesimpulan, dan kesimpulan itu dijadikan sebagai teori. Mengkaji kehidupan sebagaimana adanya, kemudian konsumsi akal ya, ini cakupan daripada ilmu. Sedangkan seni, pengetahuan dalam bentuk terapan atau praktek. Kemudian seni atau praktek ada sebelum ilmu. Jadi dipraktekkan dulu, baru setelah itu ada teorinya ya. Kemudian mengkaji kehidupan menurut kehendak seniman ya. Kemudian juga konsumsi perasaan. Jadi kalau seni itu berdasarkan perasaan daripada seniman itu ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan, belajar ilmu menerjemah atau belajar tentang menerjemah. Iya, ketika kita berkata ataupun berbicara tentang terjemahan ya, itu kita sebenarnya belajar ilmu menerjemah atau belajar tentang penerjemahan kan? Ya, ini apa? Mana yang betul? Ilmu menerjemah atau penerjemahan? Kita tentang penerjemahan. Baik, menerjemah disebut ilmu ketika dikaji teori-teorinya, dan disebut seni ketika dipraktekkan. Menerjemah itu disebut ilmu ketika dikaji teori-teorinya. Kalau Anda mempelajari tentang teori-teori penerjemahan, maka ini disebut dengan ilmunya ya. Sedangkan ketika teori tersebut Anda praktekkan, maka di sini harus ada seni penerjemahan. Jadi ketika sudah di lapangan kita mencoba dengan teori yang tadi, di sini membutuhkan seni. Jadi membutuhkan perasaan. Makanya nanti ada terjemahan si A dengan si B ini, ternyata bagusan terjemahan si A, yang enak dibaca tuh terjemahan si A misalnya. Kenapa? Ya, si A menggunakan seni untuk penerjemahan, padahal teorinya sama. Tapi ketika dipraktekkan ternyata beda hasil yang dihasilkan oleh si A dan si B. Kemudian terjemah adalah seni, karena ada hubungan yang sangat kuat antara rasa penerjemah dengan rasa bahasa penulis. Makanya penerjemah itu juga harus pintar-pintar dia menganalisis bacaan dari bahasa sumber itu, ini arahnya kemana, ini perasaan si penulis bagaimana ketika menulis ini. Maka dia menggunakan padanan kata yang mampu mewakili seluruh kata yang dipergunakan oleh penulis di bahasa sumber. Ya. Misalnya saya mengatakan apa istilahnya ini ya, benci dengan marah itu beda. Maka ketika ada penerjemah menggunakan kata benci, satu lagi mengatakan kata marah, itu beda pemahaman nanti dari pembacanya ya. Jadi seperti itu. Kemudian terjemah juga bisa dinilai dengan ukuran benar salah, karena terjemah adalah pemahaman terhadap suatu teks yang dipindahkan ke bahasa lain. Pemahaman benar salah merupakan ciri dan sifat ilmu. Ya. Jadi terjemahan itu bisa juga dinilai dengan benar salah ya, karena memang ya namanya keilmuan itu kan pasti ada unsur benar salahnya. Makanya di sini kapan dikatakan terjemahan itu bagian daripada ilmu, ya ketika terjemahannya itu ada kaitannya dengan benar salah. Tapi biasanya ketika memang sudah profesional menerjemahkan, itu bukan lagi pada terjemahan salah benar, tapi sudah lebih kepada halus dan kasar terjemahannya, baik dan enak dibaca. Seperti itu. Baik, jadi belajar ilmu menerjemah atau belajar tentang menerjemah, ya ini. Jadi sebenarnya kalau kita belajar ilmu menerjemah berarti kita mempelajari ilmunya, kemudian kita praktekkan cara menerjemahnya. Sedangkan belajar tentang
tentang menerjemah ini banyak, ada penterjemahan ya. Nah, penterjemahan nanti kita lebih umum, dia tidak kepada teori-teori dan praktek menerjemah, tapi lebih kepada teori-teori ya terjemahan-terjemahan di dunia ini yang kita pelajari. Jadi itu dia tentang menerjemah, beda dengan kita belajar ilmu menerjemah. Baik, kemudian sebagai ilmu terjemah bisa kita nilai dengan benar dan salah. Ya. Sebagai ilmu terjemah bisa kita nilai dengan benar dan salah. Kemudian sebagai seni terjemah bisa dinilai dengan halus, mudah dibaca, dan kasar, susah dibaca. Ya, ada 4 bentuk terjemahan. Terjemahan yang benar dan mudah dibaca. Kemudian ada terjemahan yang salah dan susah dibaca. Ya. Terjemahan yang benar tapi susah dibaca. Ya, yang keempat terjemahan yang salah dan mudah dibaca. Oke, baik. Di antara yang 4 ini mana yang paling bagus? Ya, nah, terbaik tentu yang pertama ya. Sedangkan yang terakhir nampak baik tapi justru menyesatkan. Yang pertama yang mana? Terjemahan yang benar dan mudah dibaca. Ini yang menjadi tujuan daripada penterjemah. Jadi seorang penerjemah itu diharapkan terjemahannya itu benar dan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Jadi salah satunya ya kita lihat ini terjemahan kita ini siapa yang akan membacanya. Misalnya anak-anak, maka kita menggunakan padanan kata yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk mencernanya. Oh, ini anak SD, juga kita harus mampu menggunakan bahasa yang sesuai dengan mereka, jangan terlalu tinggi. Maka jika terlalu tinggi, ini akan berpengaruh kepada kemampuan mereka untuk memahami terjemahan kita. Oke, baik. Kemudian setelah itu maka karya terjemahan harus mampu mengungkapkan makna yang sebenarnya dari teks asli. Ya. Karya terjemahan harus mampu mengungkapkan makna yang sebenarnya dari teks asli. Sedapat mungkin hasil terjemahan harus tetap menjaga keaslian gaya bahasa teks aslinya. Ya. Kemudian aspek-aspek yang harus dikuasai penerjemah, yang pertama kaidah tata bahasa atau gramatika. Ya. Peristilahan, karakteristik, dan perkamusan. Apabila semua itu dapat dikuasai dengan baik oleh seorang penerjemah, maka proses penerjemahan dapat berjalan dengan sempurna. Ya. Ini jadi penerjemah itu sebelum masuk kepada tahap menerjemah, maka seorang penerjemah itu harus mampu menguasai tata bahasa. Kalau bahasa Arab ada nahu, ada saraf kan, kemudian ada peristilahan ya. Peristilahan ini lebih kepada yang dipelajari di balaghah ya. Kemudian ada karakteristik dan perkamusan. Ya, ini leksikologi ataupun ilmu mu'jam ya. Jadi dia ada kamus beda, banyak kamus sekarang yang beredar di kita di dunia pendidikan. Dan yang kenapa banyak kamus tersebut, ternyata kamus yang dibuat ini biasanya beda ilmu, beda bidang ilmu, beda kamus yang dipergunakan. Ya. Jadi enggak semua kamus itu cocok untuk dipergunakan bidang ini misalnya. Maka yang bidang ini menggunakan kamus ini gitu. Ya. Baik, dalam penerjemahan ada beberapa bagian penting yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama, bahasa sumber adalah bahasa asal atau bahasa asli yang digunakan oleh pengarang dalam mengungkapkan pesan, gagasan, dan keterangan yang menjadi bahan untuk yang diterjemahkan. Kemudian bahasa sasaran. Ya. Jadi bahasa sumber, kemudian bahasa sasaran, bahasa yang mau kita terjemahkan adalah bahasa terjemahan tempat pesan, gagasan, keterangan pengarang bahasa asal itu tertuang. Kemudian teks biasanya merupakan satuan bahasa yang paling lengkap dan juga dapat bersifat abstrak yang diwujudkan secara lisan maupun tulisan. Teks dapat pula diartikan sebagai wacana, yaitu kesatuan bahasa yang paling lengkap dalam bentuk karangan utuh. Ya. Kemudian padanan di sini tidak hanya menyangkut padanan formal bahasa berupa kata per kata atau kalimat per kalimat, melainkan juga padanan makna. Baik makna pusat central meaning
makna luas, extended meaning, makna denotatif, konotatif, kiasan, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh penterjemah ya. Dan ini memang harus dikuasai benar oleh penterjemah. Makanya nanti kalau nggak dikuasai, ya sebenarnya bahasa ini mau diterima, pengarang menulis seperti ini dan mau pergi ke sana kan. Tapi ketika terjemahkan ternyata udah lari. Nah, entah kemana nggak tahu. Karena apa? Ya hal-hal seperti ini. 3 karakter penerjemah. 1, penerjemah ilmuwan yang tahu bidangnya. Ya, tetapi jika ia bermaksud menghasilkan terjemahan baik, maka ia terpaksa menambah kemampuan dalam hal imajinasi dan gaya bahasa serta bekerja lebih keras lagi. Ya. Penerjemah ilmuwan yang tahu bidangnya, dia misalnya ini saya misalnya ya, bidang saya ini linguistik, maka saya menerjemahkan yang linguistik kan kayak gitu. Maka untuk mampu menjadi penerjemah yang bagus, di samping saya kuasai keilmuan saya linguistik tadi, saya juga harus menguasai ilmu penerjemahan tadi. Nah, kemudian penerjemahan yang tidak layak tetapi memiliki niat baik. Nah, ini biasanya ada orang yang memaksakan diri ya untuk menerjemahkan sesuatu padahal memang tidak mampu. Tapi karena memang ingin membantu temannya, dia mencoba untuk menerjemahkan. Ini kayak mana? Ya, yaitu penerjemah yang hanya membuat susunan kata, frase atau kalimat tanpa menimbulkan kejelasan makna dan gaya bahasanya tidak sempurna. Ya, jadi biasanya yang membantu kawan misalnya untuk tolonglah bantuin terjemahan ini misalnya kan kayak gitu. Itu dia bantu walaupun dia tidak kuasai. Dan hasilnya itu memang kurang sempurna. Kemudian penerjemah sebagai penulis profesional. Ya, yang mungkin akan melakukan kesalahan karena daya nalarnya tidak setajam seorang penerjemah ilmuwan, atau mungkin ia akan melakukan tambal sulam sehingga menyerupai karya hasilnya. Ya, ini seperti ini. Ini ada penerjemah yang penulis profesional. Dia banyak ya, yang dia tulis, tapi ada yang ingin dia terjemahkan. Ya, jadi nanti akan mengikuti alur gaya bahasa tulisannya. Ya, makanya kadang-kadang ya sudah masuk istilahnya ide-ide dia di situ, gagasan-gagasan dia. Kenapa? Penulis itu biasanya terlalu banyak ide, jadi ketika dia terjemahkan akan bercampur antara ide dia itu dengan isi gagasan penulis aslinya gitu. Baik, kemudian kesamaan dari 3 karakter penerjemah, mereka bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi orang yang membacanya. Kemudian bagaimana suatu karya penerjemahan dapat mewakili naskah aslinya yang bahasanya tidak dipahami oleh si pembaca sehingga menjadikannya mampu menelaah dan memahami maksud yang terkandung dalam naskah asli tersebut. Kemudian juga karena dalam terjemah yang harus diprioritaskan adalah segi maknanya, maka untuk ini seorang penerjemah dituntut untuk menyampaikan makna tersebut dengan cara yang baik agar pemahaman yang akan diperoleh oleh pembaca dapat memiliki kesan yang amat dalam. Ya, prinsip dasar penerjemahan. Egon Nida mengatakan bahwasanya prinsipnya yang pertama mempunyai pengetahuan tentang bahasa sumber yang memadai tidak cukup kalau mengandalkan kamu saja. Ya, nggak bisa dia cuma hanya mengandalkan kamus, nggak boleh. Ambil kamus kita terjemahin, nggak bisa. Sedangkan dia tidak memiliki kemampuan dasarnya. Kemudian mampu memahami isi pesan yang disampaikan oleh penulis bahasa sumber. Kemudian juga memperhatikan kehalusan makna dan nilai emotif tertentu dari kosakata bahasa sumber serta gaya bahasa yang akan dapat menentukan cita rasa, flavor and feel pesan yang disampaikan. Memberikan transkrip yang lengkap dari buah pikiran karya aslinya. Kemudian di samping itu gaya dan cara penulisannya harus berkarakter sama seperti aslinya. Terjemahannya itu harus memberikan kemudahan bagi mereka yang membacanya seperti kemudahan dalam membaca naskah aslinya. Ya, menurut Theodore Savery itu prinsip dasar penerjemahan harus mencarikan padanan kata yang sesuai dengan makna kata-kata aslinya.
Kemudian harus dapat menyajikan gagasan-gagasan karya aslinya. Hendaknya dapat menghasilkan karya terjemahan yang dapat dibaca dengan mudah. Kemudian hendaknya dapat merefleksikan gaya naskah pengarang aslinya. Kemudian hendaknya memilih gaya penerjemahan yang mandiri pula. Hendaknya dapat menghasilkan karya terjemahan yang dapat dibaca sesuai dengan bahasa kontemporer naskah aslinya. Hendaknya dapat membuat karya terjemahan yang dapat dibaca sesuai dengan bahasa kontemporer penerjemah, dapat melakukan penambahan atau pengurangan bagian-bagian tertentu dari naskah aslinya, boleh mengerjakan apa adanya, tidak mengurangi atau menambah bagian-bagian tertentu, kemudian dapat menerjemah sebuah sajak dalam bentuk prosa. Ini. Jadi prinsip dasar penerjemah itu menurut Theodore Savery ada 10. Ya, ada nih terakhir, dapat pula menerjemah sajak itu ke dalam bentuk sajak lagi. Ini sama sebenarnya. Ya, yang sama dengan poin nomor 10 itu, dapat menerjemah sebuah sajak dalam bentuk prosa, juga sebaliknya, ya. Sajak itu juga mampu dia terjemahkan ke dalam sajak juga. Jadi ya berkaitan dengan sajak ya. Ini biasanya para mahasiswa sastra Arab ya. Nah, itu dituntut juga harus mampu menerjemahkan bahasa sajak, dari bahasa sajak ke prosa, juga dari sajak ke sajak. Nah, sajak bahasa Arab misalnya, dia terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan sajak juga. Itu harus mampu. Kalau nggak mampu kayak mana? Berarti belum pada tahapan penerjemah. Ya, ini. Baik. Ini prinsip dasar penerjemah. Ada 11 ya. Ada 11. Jadi silakan dicerna kembali nanti. Jika memang ada yang ingin tanyakan, bisa ditanyakan. Wah, baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Musa. Itu yang kemarin bertanya tentang bagaimana kaitan antara terjemahan dengan seni. Padahal sebenarnya kan terjemahan itu ilmu. Ya, yang sama seperti saya jelaskan tadi. Seni di sini berarti kan praktek. Anda belajar teori, tapi kalau tidak dipraktekkan sama saja tidak. Mungkin nanti kita akan masuk pada teori-teori penerjemahan. Tapi dia membutuhkan kepada prakteknya. Anda kan dituntut untuk melakukan penerjemahan yang real. Dan ketika kita praktekkan, di situ kita mendapatkan permasalahan. Permasalahan ini yang harus yang membuat kita makin hari makin profesional dalam melakukan penerjemahan. Baik, itu saja dulu. Insya Allah akan kita sambung pada muhadarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.